Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 109 ayat 26 sampai 31. Ini adalah bagian doa Daud saat ia berada dalam tekanan, dalam ketidakadilan, dan dalam kondisi di mana ia tidak bisa membela dirinya sendiri. Namun di tengah semua itu, Daud tidak kehilangan arah. Dia tahu satu hal, Tuhan adalah pembela yang tidak pernah gagal. Mari kita membaca dan merenungkan bersama. Mazmur 109 ayat 26 sampai 27. Tolonglah aku, ya Tuhan, Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu-lah ini, bahwa Engkau-lah, ya Tuhan, yang telah melakukannya. Sahabat terkasih, ini bukan doa panjang. Ini bukan doa yang penuh kata-kata indah. Ini adalah doa yang jujur. Saat seseorang benar-benar berada di titik lemah, dia tidak butuh kalimat yang rumit. Dia hanya butuh Tuhan. Lalu Daud berkata, "Selamatkanlah aku sesuai kasih setiamu." Mari kita perhatikan, Daud tidak bersandar pada kebaikannya, tapi pada kasih setia Tuhan. Dan inilah dasar iman kita, bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan setia. Kemudian Daud berkata, supaya mereka tahu ini tangan-Mu. Artinya, Daud tidak hanya ingin keluar dari masalah, tapi dia ingin Tuhan dimuliakan melalui masalah itu. Mazmur 109 ayat 28. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu. Tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Sahabat terkasih, ini kalimat yang sangat kuat. Daud mengakui bahwa manusia bisa berkata apa saja. Orang bisa mengutuk, orang bisa menjatuhkan, orang bisa merendahkan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka lakukan, membatalkan berkat Tuhan. Sahabat terkasih, apapun yang orang katakan tentang hidup kita, tidak lebih kuat dari apa yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Kalimat berikutnya berkata, apabila mereka bangkit, mereka akan mendapat malu. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan Tuhan. Dan Daud menutup ayat ini dengan berkata, tetapi hambamu ini akan bersukacita. Karena dia tidak menggantungkan hidupnya pada penilaian manusia, tapi pada kebenaran Tuhan. Mazmur 109 ayat 29. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Sahabat terkasih, ini gambaran yang kuat. Orang-orang yang datang untuk menjatuhkan justru akan mengalami kehinaan. Karena Tuhan adalah Allah yang melihat segala sesuatu. Kadang kita berpikir, kenapa orang jahat seperti dibiarkan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang luput dari keadilannya. Tuhan tidak pernah salah menilai, dan Tuhan tidak pernah terlambat bertindak. Mazmur 109 ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan perubahan ini. Dari doa minta tolong menjadi ucapan syukur. Ini menunjukkan iman.
Daud belum melihat hasilnya, tetapi dia sudah memutuskan untuk bersyukur. Dan bukan hanya diam-diam di tengah-tengah orang banyak. Artinya, kesaksian tentang Tuhan tidak disembunyikan. Sahabat terkasih, saat Tuhan menolong kita nanti, jangan lupa untuk bersaksi. Karena kesaksian kita bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Mazmur 109 ayat 31. Sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Sahabat terkasih, ini adalah gambaran posisi. Sebelah kanan adalah posisi pembela, posisi penolong, posisi yang dekat. Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak diam, Tuhan tidak meninggalkan. Dia berdiri di samping. Dan kepada siapa? Yaitu orang miskin. Bukan hanya secara materi, tetapi mereka yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan untuk membela diri. Dan firman Tuhan berkata, untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghakiminya. Ini sangat jelas, Tuhan tidak netral. Tuhan berpihak pada kebenaran. Sahabat terkasih, dari firman Tuhan hari ini kita belajar. Yang pertama, saat tidak bisa membela diri, berserulah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bergantung pada penilaian manusia. Bergantunglah pada kasih setia Tuhan. Yang ketiga, biarkan Tuhan yang bertindak. Dia tidak pernah salah waktu. Yang keempat, tetap bersyukur bahkan sebelum pertolongan terlihat. Sahabat terkasih, hari ini mungkin kita sedang lemah, merasa tidak punya suara. Tapi mari kita ingat, Tuhan berdiri di sebelah kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah pembela yang setia. Saat kami tidak bisa membela diri, Engkau yang berdiri di samping kami. Saat kami lemah, Engkau yang menguatkan. Tolong kami untuk tetap percaya, tetap berserah, dan tetap hidup benar di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah gagal membela anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan siang ini tinggal di hati kita, bahwa dalam setiap keadaan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia melihat, Dia tahu, dan Dia berdiri di pihak kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.